wabarakatuh. Halo semuanya dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan penjelasan mengenai pengelolaan kinerja tim di Volvo Cars sebagai bagian dari strategi manajemen organisasi yang dinamis dan berorientasi pada hasil dalam menghadapi era transformasi industri otomotif global. Pertama-tama nih, sebelum kita masuk ke pembahasan kita, apa sih mengelola kinerja tim? Mengelola kinerja tim adalah suatu proses menyeluruh untuk memastikan bahwa tim dapat bekerja secara efektif, efisien, dan produktif demi mencapai tujuan organisasi. Proses ini mencakup perencanaan kinerja, pemantauan, evaluasi, hingga pengembangan tim secara berkelanjutan. Di perusahaan sekelas Volvo Cars yang kini tengah menjalani transisi menuju kendaraan listrik atau autonomous driving, manajemen kinerja tim menjadi aspek kritis dalam mempertahankan keunggulan kompetitif. Apa saja sih tujuan pengelolaan kinerja tim di Volvo Cars? Tujuan utama dari pengelolaan kinerja tim di Volvo Cars adalah menyelaraskan kinerja tim lintas fungsi dalam proyek besar seperti elektrifikasi mobil dan digitalisasi kendaraan. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas melalui penerapan sistem kerja, Agile, dan OKR atau Objective and Key Results. Yang ketiga adalah mendorong inovasi melalui pengukuran berbasis KPI dan evaluasi terstruktur. Yang keempat adalah menumbuhkan budaya kolaboratif dan responsif terhadap perubahan industri. Apa saja sih komponen utama dalam mengelola kinerja tim di Volvo Cars? Ada beberapa komponen. Yang pertama adalah kompetensi inti tim. Volvo Cars membangun kompetensi tim berbasis pada komunikasi yang efektif, kolaborasi, kepemimpinan, dan pemecahan masalah. Semua ini penting ketika tim dari R&D, software, produksi, hingga customer service harus bergerak serempak dalam pengembangan produk baru. Yang kedua adalah perencanaan dan target SMART. Di awal setiap proyek, tim Volvo menetapkan target SMART, yakni spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu. Misalnya, target peningkatan efisiensi pengisian baterai mobil listrik sebesar 10% dalam waktu 3 bulan. Yang ketiga adalah pemantauan kinerja. Volvo menggunakan sistem Agile, termasuk daily stand-up, sprint review, and burn-down chart untuk memantau progres setiap tim. Yang keempat adalah evaluasi dan umpan balik. Evaluasi dilakukan berkala melalui sistem OKR dan 360 degree feedback. Tim tidak hanya dievaluasi oleh atasan, tetapi juga oleh rekan sejawat dan bahkan oleh divisi lain yang terkait langsung. Yang kelima adalah pengembangan tim. Setelah evaluasi, Volvo memberikan pelatihan tambahan, coaching internal, hingga rotasi tugas untuk mengembangkan potensi tim. Hal ini diterapkan terutama di unit software engineering yang terlibat dalam kendaraan otonomus. Bagaimana sih hasil dari manajemen kinerja tim di Volvo Cars? Ada nih beberapa capaian yang telah dicapai oleh Volvo Cars ini. Yang pertama adalah produktivitas meningkat signifikan. Dalam proyek elektrifikasi, waktu pengembangan model baru berhasil dipersingkat hingga 20%. Yang kedua adalah kepuasan karyawan meningkat. Hasil survei internal menunjukkan peningkatan engagement setelah penerapan sistem kinerja agile. Yang keempat adalah inovasi lebih cepat terrealisasi. Model kendaraan listrik Volvo dapat diluncurkan lebih cepat dari target awal. Yang terakhir adalah keuntungan perusahaan naik. Efisiensi waktu dan kualitas kerja tim berkontribusi langsung terhadap pertumbuhan profit. Bagaimana sih Volvo menangani tantangan dalam tim? Nah, Volvo nih juga menghadapi beberapa tantangan dalam perusahaan mereka. Di sini ada beberapa nih. Yang pertama adalah soal komunikasi antar divisi terhambat. Nah, mereka menerapkan sistem kolaborasi daring seperti Microsoft Teams and alat agile atau Jira Trello. Yang kedua adalah ketika konflik antar individu atau tim, peran Scrum Master sangat penting sebagai mediator netral. Yang ketiga adalah untuk mengatasi kurangnya motivasi. Perusahaan memberikan reward berdasarkan hasil tim dan peluang pengembangan karir. Yang terakhir adalah bila target tidak realistis. Nah, ini dilakukan evaluasi ulang untuk pendekatan transparan dan partisipatif. Penutup nih, pengelolaan kinerja tim Volvo Cars bukan sekedar alat pengendalian, melainkan strategi pengembangan organisasi berbasis kolaborasi, inovasi, dan pembelajaran berkelanjutan. Dengan sistem yang transparan dan partisipatif, Volvo berhasil menciptakan lingkungan kerja yang profesional dan adaptif siap menghadapi tantangan industri otomotif global yang terus berubah.
Mungkin sekian saja yang dapat saya sampaikan. Apabila selama penyampaian materi ini saya ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.